Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala asy-syahidu ar-raqibu amma asy-syahidu faqad taqarrara fi mawadi' 'adidatin minal Qur'an. Berikutnya nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib. Kata-kata Asy-Syahid dan nama Allah berulang disebutkan dalam beberapa tempat di Quran. Allah berfirman di antaranya dalam surah Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu atas segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Kita sekarang sedang duduk bersimpu belajar, Allah menyaksikan. Kita siapkan bekal dari rumah untuk ke masjid, Allah menyaksikan. Kita perbaiki wudu untuk dapat sholat dengan sempurna, Allah saksikan. Ya, kita mencari saf terdepan, Allah saksikan. Syahid atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai penyaksi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innallaha yafsilu bainahum, dialah Allah sesungguhnya yang akan kelak memutuskan perkara antara mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahidun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Itu makna syahid dalam bahasa Indonesia, menyaksikan. Wa amma ar-raqib, adapun kata-kata ar-raqib, ya, yang senantiasa memantau, terdapat dalam Quran pada 3 tempat. Qarana ma'ahu fi ahadihima isma syahid, di mana Allah dalam satu tempat tersebut mengikatkan kata-kata ar-raqib dengan kata-kata asy-syahid. Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqibah. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 1, sesungguhnya Allah atas apapun yang kalian, innallaha kana 'alaikum, akan yang kalian lakukan, raqibah, senantiasa memantau. Wa qala ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan dialah Allah atas segala sesuatu maha memantau. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan dahulu ketika aku masih hidup, aku senantiasa sebagai saksi atas mereka, wahai Tuhan. Ini ungkapan Nabi Isa terhadap kaumnya, kaum Nasara, Bani Israel. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau wafatkan aku kelak Tuhan, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang menjadi pemantau mereka kelak. Wa anta ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dalam ayat ini Allah gabungkan antara nama ar-raqib dan nama asy-syahid. Tatkala aku hidup, aku yang bersaksi atas mereka, wahai Tuhan. Tatkala kau wafatkan saya, maka engkaulah yang menjadi pemantau mereka, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Dan makna kata-kata asy-syahid, apa itu makna asy-syahid? Al-muttali'u maknanya ay al-muttali'u ala kulli syai'in, yang mengetahui atas segala sesuatu. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un, tak ada yang tersembunyi baginya sedikit jua pun, semua dia ketahui. Sami'a jami'al aswat, dia mendengar segala macam bentuk suara, khafiyaha wa jaliyaha, suara yang perlahan, suara yang keras, suara yang disembunyikan, suara yang dijelaskan, dia tahu. Wa absara jami'al mawjudat, selain mendengar segala macam suara, mengetahui segala sesuatu, dia melihat segala yang ada. Daqiqaha wa jalilaha, melihat segala yang rumit, yang kecil-kecil, ya, dan apalagi yang besar-besar. Dia mengetahui segala sesuatu.
bakteri-bakteri yang kecil, virus-virus yang kecil. Ya, dia melihat apalagi yang besar, planet yang maha besar. Ya, di jagat raya ini banyak benda-benda besar, banyak benda-benda kecil. Ya, kata mereka ada alam mikro, ada alam makro. Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian saghiraha wa kabiraha, baik dia kecil maupun besar. Wa ahata ilmuhu bikulli syai', ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi makna syahid bukan hanya sekedar menyaksikan belaka, ya, tapi makna asyahid, ya, mengetahui segala sesuatu, tak ada yang tersembunyi baginya, mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, yang kecil yang besar, dan meliputi ilmunya segala sesuatu. Adapun kita, yang dalam diri kita saja tak tahu kita. Berapa jumlah rambut tak tahu, berapa jumlah ubanmu sekarang tak tahu. Coba hitung berapa ubanmu tak tahu juga. Berapa jumlah bulu yang ada pada tanganmu tak tahu. Berapa kutumu tak tahu. Yang dalam diri kita sendiri tak tahu. Ya. Berapa jumlah sel-selmu tak tahu. Subhanahu wa ta'ala alladzi syahida li'ibadihi wa li'ibadihi bima 'amiluh, dialah yang menyaksikan untuk hambanya dan atas hambanya apa yang mereka kerjakan, kebaikan atau keburukan. Wa ma'na ar-raqib, dan makna ar-raqib ya ay al-muttali' ala ma akan tusdur, dialah yang mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Dalam dada kita ini banyak yang kita sembunyikan, kita rahasiakan, kita simpan, Allah mengetahuinya. Apa yang mau kita lakukan berupa kebaikan atau keburukan, Allah mengetahuinya. Ya, kita simpan dalam hati kita, Allah melihatnya, mengetahuinya. Itu makna ar-raqib. Al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha kuasa atas segala jiwa, mengetahuinya dengan apa yang diperbuat setiap jiwa. Alladzi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nizam, dialah menjaga seluruh makhluknya, yang telah mengatur bagi mereka dengan sebaik-baik aturan. Ahsana nizamin wa akmala tadbir, pengaturan yang maha dahsyat kesempurnaannya, sempurna, segala sesuatu diatur. Jadi makna raqib bukan sekedar mengawasi belaka, tidak, ya. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu, dia mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada, ya, menyaksikan atas segalanya perbuatan hamba, menjaga seluruh makhluknya, mengatur semua makhluknya dengan sebaik-baik aturan. Subhanallah, agar dapat mereka melangsungkan kehidupan mereka, ya, dengan sebaik-baik aturan. Dialah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, dalam diri kita perhatikan, Allah buat kulit yang tipis, sensitif. Subhanallah. Ya, dibuat berwarna-warni kulit tersebut. Ada hitam, ada putih, ya, ada yang merah. Aneka ragam ini membuat keindahan. Sebagaimana indahnya pelangi karena beragam. Manusia ini indah karena beragam warna kulitnya. Subhanallah. Dan dia buat kulit manusia tipis agar manusia tak tahan, kecuali harus dengan pakaian. Dengan pakaian tersebut dia ciptakan berbagai macam sarana. Pakaian yang indah-indah, sebagian dari bulu binatang, sebagian dari kapas. Mereka berganti-ganti. Subhanallah. Mereka tak tahan kena hujan, tak tahan kena panas. Indah kulit yang Allah ciptakan bagi manusia. Tapi lihatlah hewan, lihatlah ayam, tak perlu kita siapkan baju untuk ayam. Allah ciptakan dia kulit
dengan bulu-bulu yang begitu lebat tebalnya, dapat menyimpan kehangatan ketika dingin, hujan dan seterusnya, ketika cuaca. Subhanallah, kena hujan. Ya, Allah ciptakan binatang-binatang dengan kulit-kulit tebal-tebal. Semuanya dengan hikmah. Perhatikan tapak kaki kita, begitu lembutnya. Tak kuat untuk menginjak benda-benda yang berat, benda-benda yang tajam. Sedikit kena duri terluka, bandingkan dengan tapak kuda. Subhanallah. Bandingkan dengan tapak kaki unta, tapak kaki binatang. Subhanallah. Dia ciptakan jari-jari kita begitu idealnya. Bayangkan dengan jari-jari kambing yang akan kesembelih nanti kurban. Tak ada seperti kita gini jari-jari kambing. Kita makan dengan nikmat. Subhanallah. Mereka tak mampu mengambil makanan begini. Allahu Akbar. Dia buat ada yang mirip-mirip dengan manusia supaya manusia bersyukur. Apa yang mirip manusia? Kerah yang makannya pun sama dengan cara seperti ini, tapi dia bedakan kerah dengan manusia. Dikasih ekor. Ada yang tak berekor, Ustaz. Dibuat Allah Subhanahu wa taala wujudnya beda dengan kita. Dibuat bulu yang tebal. Subhanallah. Kadang-kadang kakinya dan tangannya sama panjangnya. Tak mampu kita memegang dahan-dahan dengan kaki kita. Tapi lihatlah bagaimana kerah mampu bergantung dengan kaki-kakinya, kaki dan tangan mirip-mirip belaka. Subhanallah. Ya, ini semua dengan nama Allah Jalla wa Ala Ar-Raqib, yang mengatur segala sesuatu dengan ya keagungannya yang begitu dahsyat, keteraturannya. Wa raqibun lil mubsirati. Ya, dia senantiasa dapat memantau segala sesuatu yang dapat terlihat. Bi basarihi alladzi la yaghibu anhu syai'un, dengan penglihatannya yang tak akan ada yang lenyap daripada penglihatannya. Wa raqibun lil masmu'at, dan dia Maha memantau segala suara. Bi sam'ihi alladzi wasi'a kulla syai', dengan pendengaran yang mencakup segala sesuatu. Tatkala kita merintih sendirian di kamar dalam kegelapan malam, berdoa, bermunajat, istri kita pun tak tahu, dia tahu, dan dia mendengar. Dia mendengar suara Dzannun dalam perut ikan paus. Dia mendengar suara Nabiullah Musa ketika dikejar-kejar Firaun, lari jauh tak tahu di mana berada, sudah jauh di negeri yang asing, kelaparan, kehausan, bersandar di bawah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, sungguh aku begitu butuh bantuanmu. Betapa butuhnya aku kepada bantuanmu. Dia dengar rintihan Musa, dia datangkan bantuannya. Dia dengar rintihan Dzannun, Yunus ibn Matta, dia datangkan bantuannya. Dan begitu dan seterusnya. Nikmat punya Tuhan Allah Jalla wa'ala. Nikmat luar biasa. Dan inilah obat daripada segala macam penyakit. Subhanallah. Yang punya Tuhan Allah, yang dia tahu bagaimana kedahsyatan Tuhannya, kebaikannya, kelembutannya, keperkasaannya, pemantauannya. Dia menjadi orang yang paling kuat hatinya, paling dahsyat ketergantungannya, paling berharap hanya kepadanya. Ya. Wa raqibun lil masmu'ati alladhi bisam'ihi alladhi wasi'a kulla syai'in wa raqibun 'ala jamil makhluqat, dan dialah yang memantau segala makhluk bi'ilmihi, dengan ilmunya, al-muhiti bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa man yata'ammal madlul hadain al-ismain, barang siapa yang perhatikan apa yang ditunjukkan dari dua nama Allah ini, apa makna yang didapat dari dua nama Allah Subhanahu wa taala ini, yajid bainahuma syai'an min at-taradu, dia akan mendapati antara keduanya begitu miripnya maknanya, bahkan dapat dikatakan antara keduanya sinonim. Maknanya sama antara Ar-Raqib dan Asy-Syahid, sinonim.
wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illahi bil masmu'at wa basarihi bil mubsirat wa ilmihi bi jami'il ma'lumatil jaliyati wal khafiyyah. Yang inti daripada kedua nama ini Asy-Syahidur Raqib, yang maha menyaksikan dan lagi maha memantau, intinya adalah keduanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, meliputi pendengarannya segala sesuatu, dan juga penglihatannya mencakup segala sesuatu, dan ilmunya pun demikian, mengetahui segala sesuatu baik yang dia kecil maupun besar, yang tampak maupun tersembunyi. Wa huwa ar-raqibu 'ala ma dahara fil khawatir, dan dialah Tuhan Allah yang senantiasa memantau apa yang terdapat dalam lintasan hati, al-khawatir, goresan hati. Wa ma taharrakat bihi al-lawahid, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui, memantau apa dan kemana bergeraknya mata memandang. Al-lawahid maknanya al-a'yun, mata. Ya, tiap kali mata kita bergerak kemana dia memantau. Ya, orang di samping kita tak tahu mata ini berkhianat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Ya, tapi Allah memantaunya. Matanya berkhianat ke gadgetnya, Androidnya, Allah memantau. Ya, tiap kerdipan mata Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan memantaunya. Wa min babi aula, kalaulah saja al-khawatir, apa yang tergores dalam hati, dia pantau, dia saksikan, dia ketahui. Apalagi al-af'alu dhahirah wal arkan, segala macam tindak tanduk perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota tubuh ini. Mata saja yang begitu mudah kita menggerakkan mata ke kiri ke kanan, Allah memantaunya, mengetahuinya, menyaksikannya. Apalagi yang sifatnya lebih daripada gerakan mata, lebih daripada ya ilmunya terhadap al-khawatir, lintasan-lintasan terdapat dalam hati dari perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Tatkala tangan kita berkhianat, tatkala kaki berkhianat, tentu lebih gampang bagi Allah untuk memantaunya, mengetahuinya. CCTV sehebat apapun tak akan dapat memantau mata kita kemana mengarah. CCTV tak akan dapat menembus relung-relung hati kita apa yang kita inginkan. Tak tahu CCTV seorang mau maling, mencuri, tak tahu. Sampai dia bergerak mengambil barang ya di tempat-tempat perbelanjaan, baru akan terlihat, karena dia makhluk. Adapun Allah pencipta makhluk, jangankan tangan bergerak, ketika masih ada niat saja sudah dia pantau. Bahkan sebelum niat masih khawatir. Ya. Sesuatu perbuatan itu melalui beberapa proses. Pertama adalah lintasan-lintasan yang ada di hati, namanya khawatir. Masih terlintas saja sudah dia pantau. Terlintas mau ngambil maling, dia pantau. Masih lintasan saja, belum lagi menjadi ham, kehendak, belum lagi menjadi azam, keinginan keras, dia telah pantau. Ya. Kata para ulama, andai kata khawatir itu dimaafkan, lintasan hati dimaafkan. Kadang hati kita ini menyeleweng, goresan-goresan hati kita kadang menyeleweng, membayangkan apa-apa yang tak layak dibayangkan. Ya, itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah maafkan apa yang diperbuat oleh umatku ini selama hanya masih dalam ya ma haddathat bihi anfusuha, yang terdapat dalam hatinya, yang masih goresan-goresan hatinya, lintasan-lintasan hatinya. Allah maafkan malam tatakallam, selama dia tidak bicara atau ta'mal, sebelum dia berbuat, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya khawatir. Khawatir saja dia tahu. Bahkan lebih daripada itu, sebelum hati ini memikirkan sesuatu, Allah telah mengetahui kelak.
bahwasanya hati ini akan memikirkan sesuatu. Itu yang Allah katakan, ya'lamus sirra wa akhfa. Dialah Tuhan yang mengetahui apa-apa yang dirahasiakan dalam hati manusia. Itu asirra wa akhfa, dan apa-apa yang belum dipikirkan hati pun dia tahu. Jalla fi'ulah, subhanahu wa ta'ala. Ya, ar-raqibu ala ma dara fil khawatir, yang dia memantau apa yang terlintas dalam hati, wa taharrakat bihil lawahid, apa yang digerakkan oleh mata, mana mata memandang. Wa min babi aula, tentu lebih utama lagi, al-af'alul zahirah, segala tingkah laku manusia yang dikerjakan dengan anggota tubuhnya, bil arkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas apa yang kalian lakukan Maha memantau. Bukan hanya perbuatan anggota tubuh, perbuatan hati, masih lintasan hati pun dia pantau. Dia tahu ini hamba ingin kebaikan, dia tahu ini hamba ingin keburukan. Allah tahu. Manusia dapat menyembunyikan apa terdapat dalam hatinya, tapi Allah tak akan tersembunyi baginya apapun. Wallahu ala kulli syai'in syahidun. Dialah Allah yang atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Ya, ilmu tentang Allah ini membuat para sahabat-sahabat Nabi begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu malu kepada Allah karena mereka merasa selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu senantiasa ada pada mereka sehingga mereka senantiasa selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب. Karena itulah ya sifat muraqabah, sifat seorang hamba merasa terus-menerus dipantau Allah, allati hiya min a'la a'mal qulub, yang mana dialah merupakan bagian yang tertinggi daripada amalan hati. Amalan hati ini bertingkat-tingkat, yang paling tertinggi adalah perasaan senantiasa dipantau. Pinjam buku antum, hati kita apakah? Kita binaqis hati. Hati kita apa? Di kopi ana kurang. Kata beliau, ya, hafizahullah tabaraka taala. Walihada kanatil muraqabah allati hiya min a'la a'mal qulub. Oleh karena itu sifat seorang hamba merasa dipantau, yang mana dialah merupakan ya amalan hati yang paling tertinggi, hiya ta'abbudulillah bismir raqib asyahid, yaitu dengan hati ini beribadah menyembah Allah tabaraka taala dengan perantara dua namanya ini, asyahidur raqib. Dengan dia mengetahui Allah punya nama asyahid ar-raqib, ya, maha memantau, maha melihat, dan dia beribadah dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini, melahirkan segala macam gerak-gerik yang senantiasa dia jaga, lintasan hati dan goresan hati yang dia jaga. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memantau segala macam apa yang terlintas di hatinya dari keburukan, kecuali segera dia luruskan gerak-geriknya, kecuali selalu dia berusaha untuk menjaganya agar jangan sampai terpantau oleh Allah kejelekan anggota tangannya, anggota kakinya. Fama ta'alim al-'abdu, ketika seorang hamba itu tahu anna harakatihi adh-dhahirata, bahwa gerak-geriknya yang zahir, wal batinah, ya, gerak-gerik yang zahir berupa gerak-gerik tangannya, kakinya, wal batinah, bahkan gerak-gerik hatinya yang dalam dirinya, qad ahata Allah bi'ilmiha, ya, Allah telah mengetahui segalanya, wastahdhar hadzal ilma, dan senantiasa ilmu tentang hal ini, bahwasanya Allah mengetahuinya, memantaunya dari segala sesuatu, fi kulli ahwalihi, ya, dalam segala macam keadaan dia ingat Allah mengawasinya, memantaunya, menyaksikannya. Aujaba lahu dzalika, hal ini akan melahirkan hirasata batinih, sifat untuk berusahalah dia menjaga, ya, apa yang tersembunyi dalam dirinya, an kulli fikrin wahajis,
dari segala macam pemikiran, lintasan-lintasan pemikiran. Yubghiduhullah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidha zahirahu, dan dia akan berusaha pula menjaga anggota tubuhnya yang zahir, pandangan matanya, ya, gerak-gerik tangan dan kakinya, telinganya, dia akan jaga pula an kulli qaulin, dari segala perkataan, atau fi'lin, dari segala perbuatan, ya, yuskhitullah, yang akan membuat Allah marah, ya. Wa ta'abbada bimaqamil ihsan, ketika itulah dia akan mampu mewujudkan peribadatan kepada Allah, ya, dengan tingkat peribadatan tertinggi, namanya tingkatan ihsan. Inilah tingkatan tertinggi, Islam, iman, ihsan. Sampailah dia kepada tingkat tertinggi dalam agama, itu tingkat ihsan. Inilah yang disebut ahli ma'rifah ini, ya. Fa'abadallaha ka'annahu yarah, akhirnya segala macam peribadatannya dalam menyembah Allah seolah-olah ka'annahu yarahu, dia itu melihat Allah, seolah-olah dia melihat Allah yang sedang menyaksikannya, mendengarnya, melihatnya, mengetahui yang terdapat dalam hatinya. Fa in lam yakun yarah, kalaupun dia tak mungkin melihat Allah, fa innahu yarahu, dia tahu Allah pasti melihatnya. Jadi dua nama ini ujungnya akan melahirkan tingkat penghambaan tertinggi, dialah tingkat apa tadi? Ihsan. Subhanallah. Kalau sudah sampai kita kepada Ustaz, sampai kita kepada tingkatan ini, subhanallah, inilah tingkatan yang tertinggi, ya. Maka bukanlah sia-sia mempelajari nama-nama Allah ini, begitu dahsyat, begitu kuat untuk dapat mengangkat derajat seseorang dari tingkatan Islam kepada tingkatan iman, dari tingkatan iman kepada tingkatan ihsan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah wahai manusia, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, Allah tahu apa yang terdapat dalam dirimu. Istri kita aja tak tahu, orang tua tak tahu, tapi Allah tahu. Fahdharuhu, maka waspadalah kamu, ya, terhadapnya, waspadalah kalian terhadap Allah Jalla wa'ala, takutilah dia. Wa'alamu, ketahuilah pula, apabila yang terlintas itu adalah keburukan, kejelekan, kemaksiatan, annallaha ghafurun halim, Allah maha pengampun, maha lembut. Tatkala kalian tak jadi melakukannya, Allah mengetahuinya. Allah maha pengampun, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan dosa-dosa kalian. Tatkala akan terlanjur melakukannya, Allah juga maha pengampun, maha lembut, dia menerima taubat kalian subhanahu wa ta'ala, ya. Alangkah dahsyatnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada kita hambanya ini. Berkali-kali kita salah, dia terus beri kita tunda, uzur. Padahal kita sesama makhluk tak mau kita, ya. Ada orang berbuat kesalahan 2 kali, 3 kali, tak mau kita. Sekali berbuat kesalahan langsung kita blacklist. Subhanallah, ya. Tapi Allah beratus, beribu, berjuta kali kita salah, tetap dia beri ampunan, dia buka pintu tobat untuk kita. Ya, kita dikhianati orang tak mau 2 kali, sekali selesai, ma'asalamah, kita nggak ada hubungan lagi. Engkau sudah mengkhianati saya, habis. Tapi Allah berkali-kali anggota tubuh kita ini berkhianat, tetap dia beri kita uzur, dia beri kita maaf, dia beri pintu tobat, pintu ampunan. Subhanallah. Karena itulah dia Tuhan yang maha pengasih, penyayang, ya. Kalaulah sekiranya kita jadi Tuhan, dah habis alam raya semesta ini, dilipat-lipat semua. Subhanallah. Tiap hari hamba-hamba itu kufur kepada Allah. Tiap hari, tiap minggu mereka mengatakan Tuhan itu 3. Allah sabar. Allah punya anak, Allah sabar. Allah punya bini, Allah sabar. Subhanallah. Dia kuasa untuk membinasakan mereka, menghancurkan mereka kuasa.
tapi dia sabar. Jalla fi'ula. Padahal langit saja hampir pecah belah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, takadu samawati yatafattarna. Takadu samawati, apa kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah belah. Ya, ketika mendengar mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala beranak. Tapi Allah sabar. Ya, kalau nama kita dijelek-jelekkan orang, kita marah. Ya, disebarkan berita dusta tentang kita marah. Mungkin tak kita kasih ampun kalau kita sanggup. Kalau bisa kita gantung dia. Tapi Allah Jalla wa Ala tidak demikian. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in raqibah. Adalah Allah atas segala sesuatu maha memantau. Allah berfirman, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Maksudnya bersama bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Dimanapun kalian berada, tak pernah lepas daripada ilmu Allah, pantauan Allah, penglihatan Allah, pendengar Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah berfirman, tidakkah mereka manusia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah engkau wahai Muhammad, li hukmi rabbik, dengan ketetapan Tuhanmu. Sabar dengan ketetapan Allah, baik hukum syar'i berupa perintah-perintah maupun larangan. Sabar ketika disuruh, kerjakan. Sabar ketika dilarang, tinggalkan. Itu namanya hukmu syar'i. Ataupun al-hukmul kauni, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum atas segala macam perkara-perkara yang di luar keinginan hamba, musibah, petaka, bencana. Itu namanya al-hukmul kauni. Kesedihan, kegalauan. Hidup ini namanya dunia tak pernah jernih. Jernih sesaat, keruh. Bagaikan lautan tak selalu laut itu jernih, kadang-kadang keruh sekeruh-keruhnya, kadang jernih sejernih-jernihnya, kadang bergelombang besar ombaknya, setinggi-tingginya, kadang bagaikan cermin datar. Begitulah kehidupan ini. Kalau melihat laut, itulah perumpamaan kehidupan. Kadang orang karam dibuat lautan, subhanallah. Kadang dibenturkan ke karang, kadang tenggelam kemudian selamat. Begitulah dunia ini, tak jernih. Ya, karena memang Allah sengaja ciptakan dunia ini dengan kondisi seperti ini supaya kita bisa membedakan kelak. Oh, ternyata inilah dunia. Oh, ini rupanya akhirat. Dengan yang kotor kita tahu yang jernih. Kalau tak ada yang kotor, bagaimana kita tahu nikmat yang jernih? Ya enggak? Subhanallah. Dengan ada yang jelek, tahulah kita kenikmatan ada yang cantik. Subhanallah, itu hikmah. Karena ada yang hitam, tahulah kita apa arti putih. Kalau semua hitam, mana tahu arti putih. Ya, maka kehidupan di dunia ini Allah buat seperti ini. Ya, agar kita bersabar. Ya, tak ada yang jernih. Kesehatan dikotori dengan sakit. Kekenyangan dikotori dengan lapar. Begitulah seterusnya. Ya, kemudahan dikotori dengan tua. Ya, begitulah hidup dunia ini. Maka kita disuruh untuk bersabar. Kata Allah, wasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu, dengan hukum Tuhanmu. Ketetapan syar'i apa tadi, berupa perintah dan larangan, sabar. Atau kedua, ketetapan al-kauni berupa musibah, bencana, petaka dan apa yang tidak kita sukai. Disuruh kita bersabar. Kenapa? Fa innaka bi'ayunina, sungguhnya engkau wahai Muhammad, fa innaka bi'ayunina, di bawah penglihatan mata kami, engkau tak pernah lepas daripada kontrol kami. Apapun yang menimpamu semuanya kami kontrol, kami tentukan, kami yang telah menggiringnya demikian. Sabar sajalah engkau, kami tak berniat buruk kepadamu. Allahu Akbar. Ini saja kita imani akan menghilangkan semua prasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji Allah dengan penyakit, hilang prasangka buruk. Diuji Allah dengan anak, dengan istri, dengan apapun juga hilang semua prasangka buruk. Karena kita tahu semuanya telah Dia gariskan, dan Dia tak mau menzalimi kita. Dia inginkan untuk kita kebaikan.
Ya, kadang apa yang kita anggap baik ternyata tak baik sehingga dihalangi kita untuk menggapainya. Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya punya Tuhan yang bernama Allah kalau kita mengetahuinya. Subhanallah. Ya, banyak orang sedikit saja menghadapi keruhnya dunia ini stres. Ada yang gantung diri. Subhanallah. Ya, ada yang macam-macam pelariannya. Yang bunuh diri. Ya. Ada yang menjadi gila. Ini gara-gara dunia yang keruh ini dipikirkannya kali. Tak usah pikir-pikirkan kali dunia keruh nih. Kalau antum stres dengan dunia dikalikan 0 aja lah. Dikalikan 0. Stres kali mikirkan bini kalikan 0. Stres mikirkan usaha kalikan 0. Ya, antum berhusnudzan kepada Allah selalu. Inilah rupanya rahasia dan obat kegalauan yang memang diketahui oleh para ulama. Subhanallah. Adapun kita tak tahu obat ini. Ya, sehingga keluh kesah aja yang ada. Yang terucap keluh kesah, nikmat yang begitu banyak dilimpahkan tak terlihat. Yang dilihat adalah kekurangan-kekurangan yang dianggapnya kurang. Padahal semuanya untuk dirinya kemaslahatannya Allah SWT takdirkan. Dan dia Allah berfirman, dialah yang mengetahui mata-mata, ya'lamu kha'inatal a'yun, mata-mata ketika mata berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan dia pula yang mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Kita naik motor, kita naik mobil, nampak ada yang lewat-lewat, melirik kita sedikit saja mau tahu tuh bagaimana benda tersebut, bagaimana barang tersebut yang lewat. Dia mengetahui berkhianat ini. Allah tahu dia. Bini kita samping tak tahu mata kita ini berkedip. Dia tahu Jalla fi'ula. Dan dia beri kita ampunan, dia beri kita rahmatnya. Tiap hari kita buat dosa, tiap saat dia berikan rahmatnya kepada kita. Naik kepada Allah kemaksiatan dan dosa-dosa kita, turun daripada Allah rahmatnya, cucuran karunia-Nya. Wa fi hadis Jibril alaihissalam annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ihsan faqala lahu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, rawahu Muslim. Ya, dalam hadis Jibril itulah tingkat ihsan. Ketika datang Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa makna ihsan, Nabi mengatakan engkau mampu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika kau yakin tak mungkin melihat Allah, maka kau pastikan Allah melihatmu. فتأمل هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل بكل أعماله وجميع أحواله. Dengan memperhatikan nas-nas di atas dan apa yang terdapat dalam maknanya akan membuat hamba menggerakkan dalam diri seorang hamba perasaan senantiasa dipantau Allah Jalla wa'ala dalam segala amalannya, dalam segala keadaannya. Dia yakin sedang dipantau Allah. Dalam kondisi musibah paling pahit pun dia merasa Allah sedang menyaksikannya, mendengar rintihannya, mendengar keluhannya. Idil muraqabatu samratu min thimari ilmi al-abdi bi anna Allah subhanahu raqibun alaihi, nadirun ilaihi, sami'un liqawli, muttali'un ala amalihi fi kulli waqtin wa kulli lahdatin wa kulli nafasin wa kulli tarfati 'ainin. Karena yang namanya sifat muraqabah, merasa dipantau, min thimari ilmi al-abdi, ini adalah merupakan buah daripada ilmu seorang hamba dengan Allah, terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaunya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap nafas. Ya, Allah mengetahui. Ya, dan setiap pandangan walaupun satu lintasan pandangan mata Allah mengetahuinya. Wal muraqabah, perasaan selalu dipantau ini, manzilatun aliyah, adalah merupakan level tinggi. Orang itu imannya berlevel-level. Level tinggi adalah ketika dia merasa terus dipantau Allah. Min manazilis sairin, inilah level tinggi yang dimiliki oleh as-sairina ilallah, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, ahli ma'rifat. Itulah kaum sufi itu yang namanya, yang mereka cari ma'rifat itu, ini ada di sini. Bagaimana kau sampai kepada Allah? Ini caranya. Dengan kau pahami nama-namanya, sifat-sifatnya,
Inilah dia sebenarnya jalan menuju ma'rifatullah. Yang dicari kaum sufi akhirnya mereka tak dapat, bahkan tersesat. Sebagian menganggap dia telah menemukan Tuhan dalam dirinya, ya, maka dia tak lagi bisa beda-bedakan dirinya apa Tuhan, bersama semua samar. Aku katakan aku hamba, aku telah menjadi Tuhan. Aku katakan aku ini Tuhan, untuk apa lagi aku sholat? Ini ujungnya mereka. Tapi tidak ahlul iman. Subhanallah. Inilah dia level tertinggi bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, dan kita semua sedang berjalan menuju Allah tabaraka taala. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah, berlomba-lombalah kalian menuju Allah subhanahu wa taala. Ya wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu akan berakhir kisah hidup kita ini. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, kepadanya semua urusan dikembalikan. Sedang berjalan kita menuju Allah, ada yang berjalan cepat berlari, ada yang lambat santai-santai, ada yang tak meniti jalan tersebut, entah kemana-mana dia terprosok ke jalan, ke kiri, ke kanan, ke jurang, berbeda-beda. Allahu Akbar. Kapan kita sampai kepada Allah? Kapan? Ketika mati, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama masih ada ajal, belum sampai kepada Allah. Dan untuk sampai ke sana ini butuh bekal. Bekal inilah yang dimiliki oleh ahlul ma'rifah. Ya, ahli ma'rifat tuni bekalnya. Wa haqiqatuha, hakikat daripada ya perasaan dibantu Allah ini, dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi. Ya, ilmu hamba yang senantiasa ada, keyakinan yang senantiasa melekat, bittila'il haqqi subhanahu. Allah memantaunya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memantaunya, mengetahuinya, ala zahiri wa batini, atas apa yang zahir darinya dan apa yang tersembunyi. Fastidamatu lihadal ilmi, maka ilmu yang melekat dengannya ini, wal yaqin, keyakinan yang melekat dengannya ini, hiyal muraqabah, itulah sifat perasaan selalu dipantau. Wahya muraqabatun lillahi inda amrih, itu yang melahirkan perasaan sedang dipantau Allah ketika sedang mengerjakan perintah. Ketika kita menggerakkan motor, mobil kita kemari, kita merasa Allah sedang memantau kita. Nih mau salat subuh ke Sabilun Najah, kita hadirkan dalam diri kita. Tak peduli gelap-gelap malam, pekatnya malam, dingin, subhanallah, ya, jaket lagi dicuci, kedinginan, tetap jalan. Ketika kita merasa dipantaunya, ringan segalanya. Subhanallah. Ya, liyaf'alahu al-'abdu ala ahsani hal, agar dia melakukan semua aktivitas ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oh ya. Wa muraqabatul lahu inda nahyihi, dan demikian pula dia merasa dipantau Allah ketika menjauhi larangannya. Liyajtanibahul 'abdu wa liyahdhara min al-wuqu'i fihi, tatkala hamba menjauhi larangan-larangannya, takut tergelincir kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dia yakini memantaunya, membuat dia menjauhi semua larangan Allah SWT tersebut. Kalaulah kita masih jebol benteng kita dalam sesuatu saat, dalam kesendirian, tak ada orang, jebol juga hati, entah kemana berpikir, mata entah kemana memandang, ketahuilah berarti level kita itu masih siapa? Jawablah. Nah, masih itulah dia tuh. Tak tahu saya jawabnya, masing-masing tak tahu menjawabnya. Subhanallah. Berkata seorang penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman", kalau kau sendirian dalam suatu rentang waktu, fala taqul khalautu, jangan pernah katakan ini aku sendiri, aku sedang sendiri. Qul, tapi katakan alayya raqibu, ada yang memantauku selalu. Siapa dia? Allah. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan pernah kau kira Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan. Wala annama tukhfi alaihi yaghibu, jangan pernah engkau merasa apa yang kau lakukan itu tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau sembunyikan tak tahu Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyair masa jahiliyah yang syairnya dikenang, kemudian menjadi syair yang begitu indah karena begitu dalam maknanya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa hadhihi al-muraqabah tahtaju min al-'abdi ila hudul qalbi wa ijtinab al-ghaflati wa dawam dzikr. Perasaan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba
membutuhkan darinya perasaan senantiasa hatinya itu hadir, tidak lalai. Sebagaimana manusia ya bisa lalai, hati pun bisa lalai. Ketika kita ingin menghadirkan perasaan dipantau Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita harus dalam keadaan hadir, tidak lalai. Kadang-kadang kita sholat, hati kita lalai. Padahal sholat itu ditegakkan untuk berzikir kepada Allah. Wa aqimus sholata li dzikri. Tapi hati kita lalai, tak hadir bersama kita. Kadang-kadang di kajian, hati kita juga lalai. Ketika hati kita lalai, kita tak merasakan apa yang sedang disampaikan kepada kita. Demikian juga halnya dengan Allah Jalla wa Ala. Ketika hati kita lalai, kita tak sadar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memantau kita, yang mendengar kita. Wajitinabil ghafla wa dawamid dzikri. Dan ini membutuhkan ya perasaan selalu dipantau Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kehadiran hati, menjauhkan kelalaian dan senantiasa berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yuthmiru sururul qalbi. Perasaan benar-benar merasa dilihat Allah, dipantau Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan membuahkan sururul qalbi, kegembiraan hati, wan syirahas sadri, kelapangan dada, wa qurratul ain, membuat senang mata memandang, bil qurbi min Allah, ketika merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa na'imun mu'ajjal, dan inilah kenikmatan yang segera yang didapatkan seseorang. Yanalul 'abdu fi dunyahu, di dunianya, qabla ukhrahu, sebelum di akhiratnya. Ini yang hilang dari kebanyakan kita. Ya, merasa nikmat dipantau Allah Subhanahu wa taala. Merasa nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu senantiasa dalam gerak-geriknya, ya, dalam diamnya, dalam fikirnya, dalam aktivitasnya, merasa dipantau Allah, sehingga dia berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, memacu dia untuk berbuat ihsan. Orang semacam ini akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam hatinya. Dan inilah sesungguhnya kenikmatan sebelum masuk surga, diberikan di dunia. Itu perasaan kenikmatan merasa dilihat oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga kita berbuat dengan tulus, ikhlas, sempurna, karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa inna sururul qalbi, sesungguhnya kegembiraan hati billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang merasa begitu nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhahu bih, gembira ya, karena senantiasa bersama Allah Jalla wa Ala. Wa qurratul ain bih, membuat ya matanya teduh ya, memandang segalanya karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu syai'un min na'imid dunya, tidak akan pernah ada sedikit pun yang mirip dengan segala macam kenikmatan dunia. Albattah, sama sekali. Perasaan nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam ahli dunia, hidup dunia, seseorang akan tentram bersama kekasihnya, tenang, apalagi jika kekasihnya memiliki kekuatan yang dahsyat, wibawa yang kuat, ya, akan senantiasa tentram, tenang dengan kekasihnya yang tunduk kepadanya banyak makhluk. Ya, dia akan tenang, tentram. Lihatlah betapa anak-anak kecil tentram dengan orang tuanya. Ya, kemana orang tua pergi dia tentram, tenang. Ketika orang tuanya hilang dari pandangan matanya, mungkin dia menangis. Dia mencari orang tuanya, abi, mana abi, mana ummi.
Tapi ketika ada orang tuanya dia tentram, tenang. Ya, segalanya dilakukan dengan nikmat. Tapi ketika hilang orang tuanya, semua tak mampu dia lakukan. Ada adalah tangisan, ya berusaha mencari orang tuanya, segalanya akan terasa ya tak nikmat baginya. Ini perumpamaan ya antara makhluk dengan makhluk, walillahil matsul a'la. Dan Maha Suci Allah lebih tinggi daripada segala-galanya untuk dapat disamakan dengan makhluk. Tapi ini adalah gambaran. Ya, maka demikian juga dengan seorang hamba yang benar-benar merasa Allah bersamanya selalu, memantaunya, mendengarnya. Maka kenikmatan dia rasakan, kenikmatan yang tak dapat diekspresikan, digambarkan. Ya, yang tak akan dapat dikiaskan, disamakan dengan segala macam kenikmatan dunia yang ada. Laisa lahu nadhir, tidak akan ada tandingannya. Ya, alladhi yuqasu bih, yang dapat dikiaskan dengannya. Tak ada. Ya, kenikmatan bersama orang-orang kita cintai, kita kasih, bukanlah abadi. Datang masanya kita bersedih ketika berpisah dengannya. Karena tak ada sesuatu yang pertemuan kecuali akan diakhiri dengan perpisahan. Kenikmatan berbahagia dengan kasih hati ketika memang hati terpaut dengannya. Berbagai macam unsur terkadang membuat hati menjauh daripadanya. Kekasih hati menjadi musuh yang bersengitan dan semacamnya. Tapi dengan Allah, subhanallah, tidak akan mungkin dapat dikiaskan. Wa huwa halun min ahwali ahli jannah. Dan ini adalah bagian dari perasaan penduduk surga akan mereka rasakan kelak di surga. Subhanallah. Berarti di dunia ini kita bisa merasakan dalam surga sebagaimana ahli surga merasakan kenikmatan dalam surga. Di dunia ini ada surga. Karena itulah tak heran kalau Ibnu Qayyim mengatakan, gurunya mengatakan, barang siapa yang tak pernah masuk surga di dunia ini, tak pernah masuk surga di akhirat. Apa itu surga di dunia ini? Surga di dunia adalah ketika seorang merasa dekat dengan Tuhannya, dipantau, dilihat Tuhannya. Tuhan yang maha kuat, yang dia yakini kekuatannya, maha dahsyat, maha perkasa, maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, dan seterusnya. Ya, inilah kenikmatan yang dialami oleh ahli surga. Tenang dengan Allah, tentram dengan apa yang Allah berikan. Ya, dan ternyata di dunia ini ada, Allah titipkan nikmat tersebut. Inilah yang begitu dahsyat. Hatta qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat. Selalu kita bahas ilmu ini tentang ma'rifat ini. Ya, yang dicari-cari ahli ma'rifat, inilah dia. Berkata sebagian ahli ma'rifat, innahu latamurru bi awqatun, sungguh terkadang ya lewat di hadapanku atau aku melewati fase awqatun aqulu fiha, aku melewati suatu fase, suatu masa, suatu waktu, aku layak ketika itu berkata, in kana ahlul jannah, in kana ahlul jannati fi mithli hadza, kalaulah seperti ini kiranya keadaan orang-orang di dalam surga, innahum lafi 'aisyin thayyib, sungguh benar-benar nikmatnya hidup mereka. Ya, ini perkataan mereka. Oh, ternyata begini rupanya kenikmatan di surga itu. Mereka merasa nikmat yang begitu dahsyat bersama Allah. Kalau andai kata seperti inilah kiranya, sungguh benar kata orang, surga itu nikmat. Dan tak diragukan lagi anna hadza surur, kenikmatan yang tiada tara ini masa dipantau Allah Subhanahu wa taala, dilihat, didengar, gerak-geriknya diketahui, dibantu Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah, inayah. Kegembiraan ini ya ba'athuhu 'ala dawamis sayr, membuat dia terus berusaha untuk tetap berjalan ilallah ya azza wa jalla, menuju Allah. Subhanallah. Karena orang banyak berjalan bukan menuju Allah. Ya, menuju selain Allah Subhanahu wa taala. Menuju dunianya, menuju jabatannya, ya, menuju makhluk, menuju orang-orang yang dia kagumi, yang dia agungkan dan semacamnya. Tapi hamba ini tak peduli dengan segala sesuatu. Hingar-bingarnya manusia berebut mencari dunianya,
berebut dengan kekuasaannya, dia tak peduli karena dia sedang berjalan menuju Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan manusia, apapun diperbuat manusia, sepak terjang manusia, dia tak peduli. Bukan itu tujuanku. Tujuanku Allah Jalla fi'ula. Maka hal ini perasaan dibentuk Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan Allah, senantiasa merasa Allah hadir dalam kehidupannya, membuat dia terus-menerus continue. Dia tak pernah putus dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa badlil juhdi fi talabihi wa ibtigha'i mardatihi, faman lam yajid hadha as-surura wala shay'an minhu falyattahim imanahu wa amalahu. Perasaan inilah yang membuat seseorang senantiasa mencari ridha Allah Jalla wa ala. Ridha tuannya, ridha maulanya. Kalau orang di perusahaan, di pabrik-pabrik berusaha mencari ridha bosnya agar naik pangkat, naik jabatan, diberikan bonus, sehingga dia bekerja mati-matian, pagi hari sudah masuk, pulang malam-malam, kadang sampai tengah malam. Apa yang dia cari? Ridha bos, ridha atasannya. Ya, apa yang dia inginkan dari ridha atasannya? Segala macam fasilitas, kemudahan, kenikmatan, gaji dan semacamnya. Apalagi dengan Allah pemilik alam semesta, maka perasaan ini akan membuat dia tak peduli dengan apa yang dikatakan manusia, tak peduli dengan kebencian manusia. Dia akan acuhkan, cuek, ya, sehingga yang mencarinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli apa kata dunia, tak peduli apa kata manusia, tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dan sungguh perkataan ini membagaikan pecut yang memecut kita semua. Kata beliau, "Wa man lam yajid hadha sururah," yang tak pernah merasakan nikmat ini, wala syai'an minhu, walaupun sedikit, falyattahim imanahu wa amalahu. Curigailah keimanannya sendiri, benarkah dia beriman? Ya, curigailah amalannya, benarkah tulus? Yang tak merasakan nikmat ini, curigai imannya, curigai amalannya. Jangan-jangan hanyalah merupakan gerak-gerik belaka tanpa roh daripada segala macam aktivitas ibadahnya. Jangan-jangan niatnya ya ke timur, Allah Subhanahu wa taala di barat. Falyattahim imanahu wa amalah. Curigailah iman. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ciri-cirinya kita merasa bosan dengan ibadah, jenuh dengan ibadah, tak merasa nikmat dengan ibadah, mengerjakannya dengan keterpaksaan, mengerjakannya dengan setengah hati, mengerjakannya dengan tergesa-gesa. Sebagaimana kita tahu ahli dunia yang tak memiliki loyal tinggi kepada atasan, begitulah kira-kira. Hanya sekedar kewajiban, selesai keluar cabut. Andai kata ya selesai kewajiban, sudah selesai. Ya, kadang-kadang dengan perasaan dongkol. Pernahkah kita merasakan semacam ini? Ya, dibangunkan azan ketika asar, berat kita baru tidur, baru aja zuhur, dah lagi datang asar. Subhanallah. Ya, baru perasaan Ramadan selesai, ini udah masuk lagi Ramadan, capek lah puasa nih. Puasa juga dia. Ya. Tapi ungkapannya, capek lah puasa ini. Berharap kalaulah tak ada puasa itu. Dia mengerjakan, tapi tak merasakan nikmat. Orang yang mengaji pun demikian, menimba ilmu, mencari ilmu pun demikian. Ada yang memang dia hadir di majelis ilmu, tapi tak merasakan nikmat. Ada orang-orang yang menyampaikan ilmu, tapi juga tak merasa nikmat. Ya, kenapa? Alpa daripadanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lil imani halawatan. Sesungguhnya iman itu memiliki rasa nikmat, rasa manis. Akan kita dapati rasa manisnya iman. Ya, tatkala benar-benar mampu kita wujudkan kebersamaan bersama Allah, kebersamaan dengan Allah dalam segala macam gerak-gerik kita. Ya. Untuk lihatlah bagaimana ahli dunia. Saya selalu kiaskan dengan ahli dunia, ya, sebagai bentuk Allah lebih utama daripada itu.
Seseorang yang dia begitu cinta kepada kasihnya, segalanya dia korbankan, nyawanya dia korbankan. Dan dia merasa nikmat, subhanallah, demi kekasihnya, tersiksa, disiksa, menderita. Ini ahli dunia. Ya, kita dapati sebagian ahli dunia merasa nikmat, mendapatkan berbagai macam siksaan. Dia dipenjara demi kekasihnya, dia tak merasa kecewa. Subhanallah, mati pun dia rela untuk kekasihnya, dan dia merasakan nikmat. Segala penderitaan untuk mencari ridho kasihnya baginya adalah kenikmatan. Jauh-jauh pun kata kekasihnya, aku hobi semur jengkol bang. Malam-malam pekat pun dia terbang kemana, dicarinya semur jengkol. Ini perumpamaan yang kecil. Subhanallah. Kekasihnya jauh, nun, seberang pulau, tak peduli dia. Subhanallah. Fa inna lil imani halawatan. Sesungguhnya iman itu punya rasa manis. Man lam yadhuqha, yang tak pernah merasakan manisnya iman, falyarji, pulang kembali, jemput tuh perasaan begitu dahsyat manisnya iman. Ya, dia tak merasakan ibadahnya ada nikmat, hambar ibadahnya. Pulang kembali. Bekal yang kau bawa menuju Allah itu tak ada, karena hatimu tak hadir. Falyarji, pulang kembali, jemput bekal tersebut. Bekal apa? Perasaan nikmat dengan segala macam taat. Wal yaqtabis nuran, hendaklah pulang kembali, cari lagi petunjuk, cari lagi cahaya. Masih gelap, engkau masih dalam berjalan di kegelapan. Ya, tak ada cahaya iman yang menerangimu, gelap. Yajid bihi halawatul iman, agar dengan cahaya itu dia akan dapati manisnya iman, kembalilah dia berjalan menuju Allah SWT. Pernahkah kita koreksi hal seperti ini dalam diri kita? Subhanallah. Kadang hati kita itu tak bagaimana perasaannya, galau. Ya, tak nyaman, tak tentram. Kenapa bisa galau? Dengan segala macam tuntutan dunia dan gemerlapnya galau hati kita. Ya, marah karena dunia, ridho dengan dunia, galaulah hati kita ini. Sehingga ibadah pun tak nikmat lagi, ibadah pun tak tentram. Andai kata seperti itu keadaannya, kembalilah kita ke pangkal jalan, ambil cahaya iman, terangi. Engkau sedang berjalan dalam kegelapan. Naam. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhawqa ta'm al-iman wa wajda halawatihi. Dan Nabi yang mulia SAW telah menyebutkan bahwasanya iman ini memiliki rasa. Sebagaimana makanan ada rasanya. Kadang-kadang kita sedang menghadapi makanan, dalamnya subhanallah, daging yang segala macam bentuknya begitu mempesona indah. Ya. Segala macam ikan-ikan. Semuanya nikmat dalam pandangan mata dan hadir di hadapan kita. Kita jamah makanan tersebut, kita makan, ternyata semuanya tak ada garam. Apa rasanya? Apa rasanya? Hambar. Duduk kita di restoran mahal, semuanya mahal, dan ikannya bukan ikan selincing, ikannya bukan ikan benggol, ikan kakap merah, kerapu, semuanya. Ketamnya besar-besar, kita pun selera. Dijamah atau makanan, semuanya tak ada garam. Dan kita harus habiskan. Bagaimana kita makan? Makan juga tapi hambar. Begitulah kita beribadah. Banyak pun jumlah ibadah kita, entah apa yang kita kerjakan dalam ibadah ini. Bersedekah, berpuasa,
menimba ilmu, semuanya tatkala kering rasa ini, rasa nikmat dalam beribadah, subhanallah, maka curigailah iman kita bermasalah. Kembalilah ke pangkal jalan, carilah cahaya iman. Kalau mau menghabiskan dengan nikmat hidangan tersebut, panggil pelayan, Pak pelayan, mohon maaf, ini semua hambar, tolong kau kasih garam. Dikasih garam, nah baru selera pun dahsyat. Begitulah keadaannya. Subhanallah. Orang yang tak peduli dengan perkara rasa, dihantamnya saja. Ya, tak nikmat, tak apa, yang penting aku makan. Begitulah kita beribadah. Tak apa, aku penting aku beribadah, penting aku sholat. Ya, nikmat sholat itu hilang. Yang penting aku datang, ada kajian, ada horo, aku hadir di situ, di depan aku. Subhanallah. Hilang kenikmatan. Allahu Akbar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika menyebutkan tentang iman ini punya rasa. Ya. Dan orang akan dapat merasakan, mendapatkan manisnya iman. Fadzakara adz-dzauqa wal wajda. Ya. Nabi menyebutkan iman itu punya rasa. Iman itu benar-benar akan seseorang mendapatkan rasanya. Kapan? Wa'allaqahu bil iman. Dan Nabi sebutkan bahwasanya rasa ini terkait dengan iman itu sendiri. Ya. Apa kata Nabi SAW? Dzaqa ta'mal iman. Benar-benar akan merasakan seseorang nikmatnya rasa iman. Kapan? Man radiya billahi rabban, yang rela Tuhan Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dinan, rela Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulan, rela Nabi sebagai Rasulnya. Kayaknya mudah kali. Mudah kali mendapatkan iman-iman tuh. Rela Allah sebagai Tuhan, aku rela. Rela Isa sebagai agama, inilah agama aku rela, ini paling kuridhoi ini. Rela Muhammad sebagai Rasul, aku rela. Kok enggak dapat? Berarti kerelaan itu hanyalah merupakan ungkapan lisan. Ya. Tapi tidak sampai ke dalam relung hatinya. Ya. Subhanallah. Kau rela ini sebagai istrimu? Rela. Kau ridha. Ya. Tapi dalam lisannya tak ada lagi yang lain, cuma Allah mau dibilang. Inilah yang paling paten di sini. Udahlah, keterima aja lah. Ikhlas. Dia bawa juga kemana-mana. Ya. Tapi dalam hatinya tak utuh kerelaan tersebut. Nampak yang lebih cantik. Ya Allah, kenapa lah dulu tak sabar aku. Dapat kawan nih. Itu banyak yang cantik-cantik rupanya. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, dzaqa ta'amal iman. Benar-benar seorang akan merasakan manisnya iman. Kalau benar-benar ridha Allah sebagai Rabb. Benarkah kita ridha Allah sebagai Rabb? Iyalah Ustaz, siapa bilang? Dalam banyak ketentuan takdirnya yang dia gariskan, kita tak rela. Marah. Kenapa harus begini? Kenapa seperti ini? Kenapa aku sakit? Kenapa dia tidak? Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Kenapa dia ganteng? Kenapa aku jelek? Ada apa dengan ini semua? Apa salahku? Apa dosaku? Banyak kita tak rela Allah sebagai Rabb yang mengatur alam semesta dengan hikmahnya dan kelembutannya. Dia giring kita kepada keadaan yang terbaik dengan berbagai macam cara yang kita tak rela dengan keadaan tersebut. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kisah Yusuf. Digiring Allah kepada kebaikan dengan berbagai macam cara. Melalui proses begitu dahsyat. Harus disepak sama abang-abangnya, ditempeleng, diikat, dibuang, campakkan ke dalam sumur. Subhanallah. Diikat batu. Ya. Ujungnya Masya Allah, Tabarakallah. Proses itu kita banyak tak rela. Ya.
Padahal ya, gaharu itu akan menjadi gaharu yang begitu mahal setelah benar-benar diproses ke tengah hutan belantara dicari. Kadang-kadang tantangannya dahsyat, ada binatang buas, ada harimau, ada singa, ada beruang. Subhanallah, mencarinya setengah mati. Ketika dapat, tak memiliki makna gaharu tersebut kalau enggak diambil. Subhanallah, dipisahkan dari induknya, kemudian dibawa. Tak ada beda kayu-kayu gaharu dan kayu lain kalau anda kata masih dalam hutan belantara. Subhanallah. Ya, resiko untuk mengambilnya pun begitu dahsyat. Malaria, nyamuk malaria yang banyak. Subhanallah, dibawa keluar, harganya berpuluh juta. Pun tak bermakna kalau enggak dibakar. Dibakar, keluar asap, keluarlah bau. Baru orang tergila-gila dengan baunya. Subhanallah. Kita tuh harus dibakar dulu dengan berbagai macam ya ujian. Itu yang menempah kita untuk suatu proses yang paling indah yang Allah siapkan untuk kita. Dalam proses itulah kita banyak tak rela, tak sudi. Ya, semboyannya ikhlas, tapi tak rela. Inikah benar kita mengatakan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku? Gampang sekali. Agamaku apa? Islam ini KTP. Kau tengok semua nenek moyangku, sejadah di rumahku banyak, mushaf banyak. Tapi dia tak paham Islam tidak hanya sekedar agama belaka. Dalamnya banyak tuntutan. Ya, tuntutan Islam diabaikan. Ya, kau rela Muhammad sebagai nabimu, rela. Tapi dalam gerak-geriknya, tingkah lakunya, perkataannya selalu mendahului Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak rela dengan petunjuk beliau, keputusan beliau, bertentangan dengan hawa nafsunya. Ketika itu mundur, Nabi yang mulia di belakang punggungnya ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi." Ada 3 perkara yang terdapat dalam diri seorang. Wajada bihinna halawatul iman. Barulah dia akan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Ini yang pertama. Dan alangkah mudahnya dakwaan ini. Cinta Allah cinta, cinta Rasulnya cinta. Tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari berat. Ya, lebih dicintainya lagi klub-klub bolanya daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, lebih dicintai lagi dunianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwaannya gampang. Wa man kana yuhibbul war'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini pun berat. Dia mengklaim dia mencintai seseorang karena Allah. Ya. Jika tulus benar dia mencintai seorang hanya karena Allah, dahsyat, akan didapatkan manusia iman. Karena kebanyakan hubungan kita antar sama manusia, hubungan kepentingan duniawi belaka, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Marah kita kepadanya karena dunia, cinta kita kepadanya gara-gara dunia, kita dekat kepadanya gara-gara dunia, kita menjauh daripadanya gara-gara dunia. Loyal kita dibangun di atas dunia, kebencian dibangun di atas dunia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun perkara agama segala macam itu tak ada hubungan dengan kita. Adapun orang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu. Dia melihat sahabatnya menyimpang, dia ingatkan, lalai dia beritahukan. Ya, perlu bantuan dia bantu. Dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun juga. Ya, kepentingan sama manusia adalah kepentingan bisnis belaka. Hanya segelintir orang dapat membangun hal ini, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga, waman yakrahu an ya'uda fil kufri. Orang yang begitu benci kembali kepada kekufuran ba'da idza anqadhahu Allah min. Setelah Allah selamatkan daripada kekufuran,
Begitu murka, bencinya dia kalau kembali ke tempat lama yang di sana dia berada padanya. Kama yakrahu an yulqa finnar. Sebagaimana bencinya dia kalau campakkan ke dalam api. Dia baru keluar daripada api, tak mau lagi dikembalikan ke sana. Ya. Maka dalam 3 hal ini, ya, akan dapatlah nikmatnya iman. Tapi ini bukanlah dakwaan. Ini ilmu-ilmu terapan. Ya, ketika ujian akan tersingkaplah kenyataan yang hakiki, benarkah dakwaan kita? Mencintai Allah Rasul lebih daripada segalanya. Tulus murni mencintai seorang hanya karena Allah akan tampak. Ini yang ngeri kita dengarnya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, semoga Allah mensucikan rohnya, idza lam tajid lil amali halawatan, jika engkau tidak merasakan manis dalam amal ibadahmu, fi qalbika, tak kau rasakan manisnya dalam hatimu, wan syirahan, sehingga dadamu tak lapang mengerjakannya, fattahimhu, curigai apa yang kau buat itu. Fa inna rabba ta'ala syakur, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang begitu menerima segala macam aktivitas ibadah hambanya. Dia tahu siapa hamba-hamba yang benar-benar bersyukur dalam beribadah kepadanya, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang tidak. Sebagaimana dalam perusahaan, setiap orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban zahirnya, semua dapat bagian. Kita pun di dunia ini dengan amal ibadah kita dapat daripada Allah SWT bagian. Tapi tak sama. Ada yang mengerjakan dengan perasaan cinta, tulus, ikhlas, loyal yang begitu tinggi, yang tak peduli dengan waktu, dia siap korban untuk segalanya, tak sama. Allah itu Tuhan yang Maha Syakur. Kita beramal, duduk kita di sini tak akan pernah sia-sia. Salat kita berdiri tak akan pernah sia-sia. Rukuk, sujud, semuanya Allah SWT akan berikan ganjaran. Minimal lepas daripada kewajiban, lepas daripada murkanya. Sebagaimana minimal karyawan lepas daripada murka atasan. Subhanallah. Tapi 1-2 yang dicintai atasan dengan sepenuh hati. Mereka yang bekerja dengan tulus, loyal. 1-2 yang diberikan kepercayaan oleh atasan, tak semua karyawan. Yang diberikannya kunci-kunci rahasianya nih. Demikian juga hamba Allah Subhanahu wa taala. 1-2 yang diberikan nih perasaan nikmat denganku, tak semua dapat. Kata Ibnu Taimiyah, yakni annahu la budda an yuthib al-'amil al-'amali fi dunya. Allah pasti akan berikan ganjaran orang beramal di dunia ini. Min halawatin yajiduha fi qalbihi, berupa perasaan manisnya iman yang didapati dalam hatinya, wa quwwatin wa syirah. Ya, sehingga dalam beramal dia kerjakan dengan sekuat tenaganya dan dengan hati yang lapang. Murid-murid itu kok disuruh guru, ini kita gotong royong, ayo bersihkan, mari kita bersihkan lapangan ini. Ya, semua bersihkan. Ada yang ngambil 1 sampah, ada yang 2 sampah, ada yang dengan guru tak ada berdiri, ada guru tapi ada yang tak peduli, dia sibuk bersihkannya, ambil sapu, dia sapu. Ada enggak kira-kira di dunia seperti itu? Ada enggak? Itu perumpamaan di dunia. Begitu juga dalam beramal. Subhanallah. Kata beliau, fa haitsu lam yajid dzalik fa amaluhu madkhul. Kalau dia belum merasakan nikmat, fa amaluhu madkhul. Amalan itu masih dicampuri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Madkhulun berarti tak tentram kita beramal karena dalam amalan ini tak murni tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ngaji? Supaya dekat dengan ustaz. Kenapa kau ngaji? Ustaznya gantung. Kenapa kau ini? Ya. Banyak orang itu amal madkhul. Berdekatan sama ustaz bertahun-tahun, tapi dia yang paling jahil. Iqra 3 pun tak lewat. Subhanallah. Tapi di mana-mana fotonya sama ustaz-ustaz besar. Ya. Hadirnya kalau acara-acara besar, yang kecil-kecil kajian tak mau. Maunya tabligh akbar. Dia panitia nomor 1 di depan, paling dekat sama ustaz, jemput ustaz, bicara sama ustaz. Subhanallah, namanya dikenal para asatizah. Ya, tapi begitu jauh daripada majlis ilmu yang hakiki.
Ya, ini amaluhu madkhul. Amalannya itu masih campur. Jangan sekolah campuran-campuran lainnya. Orang seperti ini jangan harapkan istiqomahannya, jangan. Tunggu, lihatlah. Yang ada penyimpangan, penyelewengan, yang ada akan berbalik arah. Ini contoh saja.